Hai semua, kali ini kita lanjut belajar tentang pembagian suku banyak dengan metode Horner. Sebelumnya kalian udah belajar tentang pembagian suku banyak dengan cara bersusun. Dengan cara bersusun maupun Horner, nanti jawabannya pasti akan sama dalam menentukan hasil bagi dan sisanya. Oke, kita sekarang bahas tentang yang Horner ya. Oke, di sini ada contohnya, tentukan hasil bagi dan sisa dari 1, 2, 3 itu memiliki variasi yang berbeda. Di sini kita lihat pembaginya itu di sini dalam bentuk X tambah 2, di sini 3X tambah 1, kemudian di sini ada bentuk persamaan kuadrat. Cara umumnya atau cara base-nya itu masih sama aja, tetapi nanti di nomor 2 dan ketiga itu ada yang sedikit berbeda. Oke, kita lanjut dengan membahas nomor 1. Oke, di sini kalian harus urutkan dulu dari pangkat yang tertinggi ke yang pangkat rendah. Di sini kan kita lihat ada pangkat 4, kemudian di sini ada pangkat 1. Pangkat 3, pangkat 2-nya nggak ditulis kan? Tapi tetap kita tuliskan, berarti koefisiennya otomatis 0 ya. Oke, kalau Horner tuh identik dengan kayak gini bentuknya. Nah, di sini kita tulis itu adalah koefisien dari pangkatnya. Di sini kita urutkan pangkat yang tertinggi kan X pangkat 4, kemudian X pangkat 3, X pangkat 2, X, habis X kemudian apa? Konstanta. Nah, kalau Horner itu tandanya di sini plus ya guys. Nah, oke, kita lihat dari soal fungsinya ini, min X pangkat 4 berarti koefisiennya min 1. Yang X pangkat 3 ada nggak? Nggak ada kan? Berarti dia 0. X pangkat 2-nya ada? Nggak ada, berarti dia 0. Yang X saja berarti koefisiennya adalah 3. Nah, yang untuk konstantanya itu berarti yang nggak punya variabel nih. Di sini 10. Nah, kemudian di sini kita bisa tulis pembaginya. Ini kan di soal nomor 1 X tambah 2. Kita misalkan pembaginya ya. X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2. Ya, berarti di sini kita tulis min 2. Harus kita samakan dengan 0. Nah, caranya ingat kalau Horner itu di sini tandanya plus ya. Di sini tandanya plus. Oke. Di sini kita turunin nih. Kalau di atas di pangkat yang tertinggi di sebelah kiri sini min 1, otomatis kita turunkan langsung min 1. Ya. Kalau di sini 2, di sini juga 2. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Untuk mengisi yang di sini, kita kalikan min 1 kali min 2. 2. Min 1 kali min 2, 2. Kita jumlahkan 0 ditambah 2, hasilnya 2. Dah, lanjut. 2 dikali min 2, min 4. Dijumlahkan hasilnya min 4. Lanjut lagi, min 4 kita kalikan dengan min 2. Itu hasilnya 8. 3 tambah 8, 11. Lanjut, 11 kali min 2, min 22. 10 ditambah min 22 berapa? Min 12. Nah, yang paling terakhir ini namanya adalah sisa. Sisa dari pembagian. Nah, mana yang namanya hasil bagi? Hasil bagi itu yang ini. Ups, habis penanya ini. Nah, ini nih. Oke, yang ini hasil baginya ya. Ini adalah koefisien dari hasil bagi. Nah, kita lihat nih. Di sini koefisiennya min 1. X pangkat 4, dia kalau setiap dibagi itu pangkatnya berkurang 1 ya, karena dia kan di sini pembaginya X tambah 2. Berarti habis X pangkat 4, kalau turun 1 berarti X pangkat 3 ya. Pangkatnya berkurang 1, pangkat 3. Jadi hasil baginya min 1
X pangkat 3 ditambah ini 2. Habis X pangkat 3 berapa? X pangkat 2. Ini min 4. Habis pangkat 2 pangkat 1 ya. Nggak usah kita tulis satunya. Ini 11 ditambah ini konstantanya 11. Inilah dia hasil bagi dan ini adalah sisanya. Oke. Ngerti ya? Ini yang contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Sama caranya. Nomor 2 itu masih sama. Coba kita lihat dulu. 5x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah 1 dibagi 3x pangkat 1. Oke, 3x pangkat 1, 3x tambah 1. Dan di sini pangkat yang tertinggi itu adalah pangkat 3. Yang terendah di sini pangkat x-nya nggak ada ditulis ya. Oke, kita urutin. Kita buat ininya dulu. Di sini berarti x pangkat 3, x pangkat 2, x kemudian konstanta. Oke, tandanya ditambah. X pangkat 3 sendiri itu koefisiennya adalah 5. X pangkat 2 min 3, x-nya 0, konstantanya 1. Nah, sekarang pembaginya, kita lihat pembagi nih. Pembaginya 3x tambah 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan min 1. X-nya sama dengan min 1/3. Ya, X-nya sama dengan min 1/3. Berarti kita tulis di sini min 1/3. Sama kayak yang awal tadi. Ini berarti kalau diturunkan di sini pasti 5. Ya, kemudian lanjut 5 dikali min 1/3 dapatnya min 5/3. Min 3 ditambah min 5/3 dapatnya min 14/3. Oke, min 14/3 kita kalikan dengan min 1/3 dapatnya 14/9. Dijumlahkan lagi 14/9. 14/9 dikali min 1/3 dapatnya min 14/27. 1 ditambah ini hasilnya itu 13/27. Nah, yang ini yang terakhir ini namanya sisa. Yang ini namanya apa? Koefisien dari hasil bagi. Koefisien dari hasil bagi. Yuk kita tulis. Di sini 5. Bentar. Oke. 5. Tadi pangkat 3 ya. Kalau dibagi berarti pangkatnya berkurang 1. 5x pangkat 2 dikurang 14/3x, dia berurutan pangkatnya, ditambah 14/9. Gini kan, kalau misalnya kayak gini, kayak contoh nomor 1 kan sampai sini aja udah selesai gitu ya. Tetapi ingat, yang di nomor 2 ini bedanya dengan yang di nomor 1, kita lihat pembaginya. Bentar, kita lihat pembaginya. Di sini yang nomor 1 itu kan dibagi x tambah 2. Oke, berarti ini koefisien di sini kan 1 ya. Koefisien x-nya 1, jadi dia tidak berpengaruh ke hasil bagi. Nah, untuk yang nomor 2, kita lihat pembaginya itu 3x tambah 1. Nah, di sini kita lihat koefisien dari x-nya itu 3. Berarti itu berpengaruh terhadap hasil baginya. Nah, yang ini hasil bagi yang kita punya tadi, ini semuanya dibagi 3. Semuanya wajib dibagi 3. Jadi hasilnya berapa? 5/3x kuadrat dikurang 14/9x tambah 14/27. Inilah namanya hasil bagi. Oke, ingat ya, harus dibagi 3. Kalau nggak dibagi 3 dia nanti salah. Ya, lanjut kita yang ke nomor 3 nih. Oke, bentar. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini bedanya dia pembaginya itu
pembaginya itu harus kita faktorkan dulu ya. X kuadrat tambah X kurang 2, faktornya apa? Sama dengan 0, berarti faktornya X tambah 2, X kurang 1 sama dengan 0. Berarti ini X-nya nanti kita dapat min 2, yang ini kita dapat X-nya 1. Nah, yang ini dia agak bertingkat kita tulisnya ya. Kita buat dulu yang pertama. Kenapa agak bertingkat? Kok agak ya? Bertingkat maksudnya. Karena di sini kita memiliki nilai X-nya itu ada 2. Berarti kita selesaikan dulu dengan X-nya min 2. Udah dapat, nanti lanjut ke X sama dengan 1. Nah, kita tulis di sini yang paling di soal itu pangkat tertinggi 3 ya. Berarti X pangkat 3, X pangkat 2, X lanjut konstanta. Tambah tandanya, jangan lupa. Yang pertama kita pakai terserah mau min 2 dulu atau 1 dulu, yang kita tulis di sini itu sama saja. Oke, di sini Miss buatnya yang min 2 aja lah ya. Oke, min 2 dulu. Nah, ini koefisiennya berapa ya? Koefisiennya itu yang X pangkat 3 1, X pangkat 2 0, yang X sendiri 3, konstantanya 7 nih. Nah, sama. Kalau di sini 1 turun ke bawahnya otomatis 1. Kita kalikan 1 kali min 2 dijumlahin min 2 kali min 2 itu 4, 3 tambah 4 itu 7 kali min 2 min 14. Nah, 7 kurang 14 berapa yuk? Min 7. Nah, ini adalah sisa yang pertama. Min 7 itu sisa yang pertama. Nah, dari yang ini kita lanjutkan lagi nih, tambah lagi bentuknya. Oke. Nah, kita tadi udah pakai yang min 2, berarti kita pakai X-nya yang 1. Turun. 1 kali 1, 1. Min 2 ditambah 1, min 1. Min 1 kali 1, 1. 7 tambah 1, 6. Nah, ini adalah sisa yang kedua. Ya. Sisa yang kedua. Nah, untuk hasil baginya tuh yang ini. Koefisiennya. Koefisien hasil bagi. Nah, perlu kita ingat, tadi kan soalnya pangkat 3 ya. Karena dia diselesaikan 2 kali, dibagi 2 ya pangkatnya ini, otomatis dia di sini 1 itu berpangkat apa? X pangkat 3 kalau dibagi dengan yang ini tadi, dia otomatis X pangkat 2. Pangkatnya itu kan berkurang 1. Kemudian dibagi lagi dengan X kurang 1 nih, otomatis pangkatnya berkurang 1 lagi. Berarti tinggal X doang kan? Jadi di sini 1X dikurang 1 atau X kurang 1. Ini adalah hasil bagi. Ini hasil baginya. Oke, kalau misalnya sisa, nah ini nih. Sisanya ini yang agak sedikit berbeda. Perhatikan, sisa itu kita misalkan SX, sisa kedua, ingat ya, sisa kedua dikali dengan faktor pertama ditambah sisa yang pertama. Sisa kedua kita dapatnya 6. Faktor yang pertama maksudnya gini. Yang pertama kali kita buat di sini kan ini min 2. Min 2 berarti min 2 itu faktornya kan X tambah 2 ya. Berarti di sini yang kita tulis X tambah 2. Kalau kalian nanti misalnya di sini 1 duluan yang kalian tulis, berarti nanti faktor yang kalian gunakan X kurang 1 di sini. Paham ya? Ditambah sisa yang pertama min 7. Nah, nih. Ini kalau dikalikan 6X tambah 12 kurang 7. Jadinya berapa? 6X tambah 5. Ini adalah sisanya. Bisa ya? Nah, berarti maupun pembagian bersusun ataupun pembagian Horner itu pasti memiliki jawaban yang sama. Tapi memang lebih gampang dengan menggunakan pembagian suku banyak dengan metode Horner. Oke, thank you.